Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gaya reaksi, ada gaya reaksi, kemudian ada kelembaman, ada gaya gravitasi, ada percepatan, ada roket yang angkasa. Semuanya akan dibahas dalam hukum Newton. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Indikator pencapaiannya: 1. Mendeskripsikan hukum 1 Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mendeskripsikan hukum 2 Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mendeskripsikan hukum 3 Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton. Hukum Newton yang berhubungan dengan gerak dan gaya pada suatu benda ada 3, yaitu 1. Hukum 1 Newton tentang hukum kelembaman benda. Yang kedua, hukum 2 Newton berkaitan dengan hukum percepatan benda. Yang ketiga, hukum 3 Newton berkaitan dengan hukum aksi dan reaksi. Hukum 1 Newton. Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak, di mana sigma F sama dengan 0. Ya, berdasarkan pernyataan tadi, kita lihat ada sebuah bola di mana benda yang tadinya diam akan tetap diam kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang bekerja padanya. Jadi tadinya awalnya bolanya diam, begitu dikasih gaya dengan ditendang maka bolanya akan bergerak. Kemudian benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang bekerja padanya. Pada gambar, bolanya menabrak tembok sehingga bolanya yang tadinya bergerak akan berkurang kecepatannya atau mungkin akan berhenti. Nah, ini hukum 1 Newton, disebut juga dengan hukum kelembaman benda. Resultan gaya sama dengan 0. Kita lihat di sini ada sebuah gambar di mana 2 orang anak sedang melakukan tarik tambang. Arya menarik tambang dengan gaya 60 Newton ke kiri, sedangkan Agus menarik tambang dengan gaya 60 Newton ke kanan. Maka resultan gayanya sigma F sama dengan F1 dikurang F2, di mana sigma F sama dengan 60 Newton dikurang 60 Newton, maka sigma F-nya sama dengan 0. Maka dikatakan pada resultan gaya tersebut memenuhi hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Ya, di sini berada pada keadaan setimbang. Kemudian contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan kita sehari-hari sangat banyak. Contohnya kita lihat di sini ada benda. Bendanya ini sedang diam, ya, sedang diam. Dia tetap akan diam sampai ada gaya yang menggerakkannya, misalnya dipindahkan atau didorong. Maka benda yang tadinya diam akan bergerak, ya. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap dan arah yang sama sampai ada gaya yang menghentikannya, ya, atau mengubahnya. Berikutnya gambarnya adalah yang paling sering digunakan oleh tukang sulap, yaitu ada sebuah gelas, di bawahnya ada secari kertas yang kalau ditarik dengan cepat maka gelas tersebut tidak akan jatuh. Kenapa? Karena gelas tersebut dalam posisi diam. Maka ketika diberikan gaya dengan cepat, maka gelas tersebut akan mempertahankan posisinya untuk tetap diam.
ya, sehingga tapi gelas tersebut akan jatuh jika kertasnya ditarik dengan pelan. Tapi kalau ditarik dengan cepat, maka gelasnya tidak akan jatuh. Contoh berikutnya adalah ketika kita berada dalam sebuah mobil, ya. Ketika awalnya kita diam, begitu mobilnya tiba-tiba bergerak, maka kita akan terdorong ke belakang. Kenapa? Karena kita berusaha mempertahankan posisi kita yang tadinya diam. Berikutnya adalah ketika kita sedang mengendarai motor, ya, di situ dilihat ada gambar motor dengan kecepatan tetap. Kemudian tiba-tiba ada gundukan tanah atau tembok, ya, kita tidak sempat mengerem, maka tubuh kita akan terlempar ke depan. Ya, ini mempertahankan posisi kita yang tadinya bergerak. Maka ketika kita berikan gaya, maka dia berusaha untuk mempertahankannya yang tadinya bergerak akan tetap bergerak. Nah, begitu juga dengan planet kita, ya. Planet bumi bergerak dengan kecepatan tetap pada saat mengelilingi matahari. Sini bumi kita melakukan rotasi dan revolusi dengan kecepatan tetap. Jadi pada saat ini bumi kita juga berlaku hukum 1 Newton, yaitu bergerak dengan kecepatan tetap dengan arah yang sama sampai ada gaya yang mengubahnya. Berikutnya adalah hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dirumuskan A sama dengan F dibagi M, atau F sama dengan M kali A. Jika terdapat lebih dari satu gaya yang bekerja, maka A sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M kali A, di mana A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, sigma F ada resultan gaya satuannya Newton, dan M adalah massa benda satuannya kilogram. Contoh soal. Pada sebuah benda yang masanya 20 kg bekerja gaya 70 Newton. Berapa percepatan yang ditimbulkan pada benda tersebut? Diketahui masanya atau M-nya adalah 20 kg, gayanya atau F-nya sama dengan 70 Newton. Yang ditanyakan berapakah percepatan benda atau A-nya berapa? Jawab, A sama dengan F dibagi M sama dengan 70 Newton dibagi 20 kg sama dengan 3,5 meter per sekon kuadrat. Contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda yang diberikan 3 buah gaya. Gaya F1 20 Newton ke kanan, F2 40 Newton ke kanan, dan F3 10 Newton ke kiri. Jika massa bendanya 5 kg, berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Diketahui F1 20 Newton ke kanan, F2 40 Newton ke kanan, F3 10 Newton ke kiri. M-nya 5 kg. Yang ditanyakan berapakah percepatan benda? Jawab, karena di situ ada lebih dari satu gaya, maka rumus kita adalah A sama dengan sigma F dibagi M, di mana F-nya adalah F1 ditambah F2 ditambah min F3. Kenapa min? Karena F3-nya arahnya ke kiri. Ya, kita masukkan angkanya. A sama dengan 20 Newton ditambah 40 Newton ditambah minus 10 Newton dibagi 5 kg. Maka hasilnya adalah 60 Newton dikurang 10 Newton dibagi 5 kilo. A sama dengan 50 Newton dibagi 5 kg sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berikutnya hukum 3 Newton.
Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah dengan benda pertama. Hukum 3 Newton disebut juga hukum aksi-reaksi, di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Sini kita lihat pada gambar ada seorang anak. Benda pertamanya adalah seorang anak yang menggunakan sepatu roda berusaha untuk mendorong tembok, ya. Jadi yang benda keduanya adalah tembok. Ketika sang anak memberikan gaya F aksi kepada tembok, maka tembok pun akan memberikan gaya yang sama besar dengan gaya yang diberikan anak tersebut, ya. Jadi di situ ditulis jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, sehingga F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah ketika kita mendorong meja atau lemari, ya. Ketika kita melakukan aksi kepada lemari, maka lemari pun akan memberikan reaksi kepada kita. Yang kedua, roket, ya. Ketika pesawat ruang angkasa menyalakan mesinnya, maka akan keluar gasnya, ya. Begitu gasnya keluar, maka gas tersebut akan mendorong kapal ke atas, ya, atau roket tersebut ke atas. Jadi ketika roket itu memberikan aksinya adalah mengeluarkan gas, maka gas tersebut akan mendorong roket ke atas. Yang ketiga contohnya adalah ketika kita mendayung perahu atau kano. Ketika kita menarik, ya, menarik air ke belakang, maka air akan mendorong kita ke depan. Itu adalah contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak sekali contoh-contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk mengetahui evaluasi apakah kalian sudah mengerti atau tidak, silahkan dikerjakan tugasnya di buku catatan. Pertama adalah merangkum, menulis apa yang ada dalam video pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas 3 soal, ya. Yang pertama adalah berikan 2 contoh lain penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, berikan 2 contoh lain penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah gambar, ya. Gambar pertama, gambar A adalah sebuah benda yang diberikan 3 buah gaya. Gambar ke B juga sama, 3 buah gaya, cuman besarnya berbeda. Gambar C juga sama, ya, diberikan 3 buah gaya. Pertanyaannya adalah jika massa benda sama, yaitu 2 kg, maka urutkan dari percepatan terkecil hingga terbesar. Oke, sampai sini saja pertemuan pembahasan kita tentang hukum Newton. Silahkan yang mau menanyakan bisa mengajukan pertanyaannya melalui WA. Kemudian jika sudah jelas, silahkan dikerjakan tugasnya dengan penuh hati-hati, teliti, dan penuh semangat. Oke, setelah itu kita akan melakukan penilaian harian pada hari ini juga. Mari kita tutup dengan baca basmalah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.